Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali lagi ke mata kuliah kimia klinik ya, di kimia klinik 1. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu ya. Hana, Ikhwan, Elsa, Hadir Ibu. Putri, Hadir Ibu. Aulia. Hadir. Untuk mata kuliahnya di kimia klinik 1, kode mata kuliahnya E301 ya, dengan bobot SKS-nya 3 SKS. Jadi 1 teori sama 2 praktek. Ini di semester 3 ya. Jadi kalian ada di semester 3 kan sekarang. Nah, dosen pengampu mata kuliahnya itu ada saya ya, Astari Nurisani. Kemudian yang sebelum UTS itu udah sama Bulia ya, Bulia Maartiningsih. Nah, selanjutnya untuk lain-lainnya kalian bisa baca lengkapnya di RPS. Silahkan nanti bisa diklik RPS-nya, udah saya masukin ke Google Drive ya. Jadi nanti dari mata kuliah kimia klinik 1 ini diharapkan semuanya itu bisa mendapatkan pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan analisis spesimen, terutama terkait dengan biokimianya. Ada glukosa, ada lipid ya, profil lipid, kemudian ada protein atau protein nitrogen seperti itu. Nah, nanti selain teorinya, kalian juga diharapkan nanti mampu untuk melakukan praktikum atau pemeriksaan yang dasarnya dari komponen-komponen ini gitu ya. Untuk metode pembelajarannya blended learning, terus nanti ada case study juga ya, terus ada praktikumnya juga. Terus nanti di akhir penilaiannya itu kita dari praktikum sama teorinya. Jadi dari kuis, tugas, terus UTS, UAS ya, sama nanti ada praktikum dari soft skill-nya kalian, kemudian ada laporan praktikumnya, kemudian juga ada ujian praktikumnya nanti ya. Untuk di minggu ini kita masuk ke karbohidrat bagian 3. Minggu ini itu masuk ke minggu berapa? Ya, minggu ke-10 ya. Jadi pertemuan ketiga setelah UTS ya. Materi untuk yang pertemuan hari ini yaitu materi yang ketiga terkait dengan gangguan yang berhubungan dengan karbohidrat ya. Nanti minggu depan baru terkait dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, jadi untuk yang gangguan itu, kenapa sih seseorang itu bisa terkena gangguan karbohidrat? Itu bisa karena kelainan genetik atau ada hilangnya enzim. Nah, hilangnya enzim atau ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi enzim yang berhubungan dengan karbohidrat yang udah dijelasin di minggu kemarin kan. Di metabolisme karbohidrat itu ada enzim-enzim yang diperlukan ya sampai akhirnya karbohidratnya itu bisa menghasilkan energi. Nah, ketika terjadi kelainan genetik atau ada tubuh yang tidak mampu untuk menghasilkan enzim tersebut, maka terjadilah penumpukan atau kekurangan yang menyebabkan adanya masalah atau penyakit gitu ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini, jadi di sini nanti untuk mengidentifikasi berbagai bentuk gangguan metabolisme karbohidrat. Terus untuk menjelaskan mekanisme terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat, terus menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan gangguan metabolisme karbohidrat, dan untuk menganalisis faktor resiko yang terjadi khususnya pada diabetes mellitus tipe 2. Capaian pembelajarannya itu diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi berbagai bentuk gangguan metabolisme karbohidrat, mampu menjelaskan, mampu melakukan pemeriksaan, dan mampu menganalisis yang berhubungan dengan gangguan-gangguan pada karbohidrat tersebut. Nah, ini kita masuk ke materinya. Ada macam-macam kelainan metabolisme karbohidrat, dimulai dari galaktosemia, glucogenesis, intoleransi fruktosa herediter, intoleransi pada laktosa, fruktosuria, pentosuria, hipoglikemia, sama diabetes mellitus. Coba dari beberapa kelainan metabolisme karbohidrat ini, mana yang kalian udah biasa dengar? Oke, yang diabetes mellitus ya, yang sekarang itu memang paling umum adanya di masyarakat gitu. Sekarang masuk ke materi yang diabetes mellitus ya. Oke, siapa yang tahu tentang diabetes mellitus? Saya Ibu. Ya, boleh Elsa. Untuk diabetes mellitus sendiri itu adalah suatu kadar gula yang sangat tinggi di dalam darah. Di dalam darah. Kalau nama lainnya coba.
Selain diabetes mellitus boleh Vira? Hiperglikemia. Hiperglikemia, oke. Atau penyakit apa yang paling umum di masyarakat namanya? Penyakit gula. Ya, penyakit gula ya. Jadi kalau misalkan kita mah biasa taunya diabetes mellitus, padahal kalau di masyarakat namanya penyakit gula. Kenapa disebut penyakit gula? Tadi kata Elsa ya, karena memang penyakit ini adalah penyakit yang kadar gulanya tinggi di dalam darah ya, disebut juga hiperglikemia yang tadi kata Vira. Sebenarnya penyakit gula itu ada berbagai jenisnya. Yang paling umum itu ada 3, ada tipe 1, tipe 2, sama tipe gestasional. Tipe 1 ini adalah tipe yang sifatnya genetik, jadi dari orang tua ke anaknya, dan biasanya tuh dari mulai anak-anak itu udah mulai terdiagnosis tipe 1. Kalau yang tipe 2, nah ini yang paling banyak di masyarakat. Jadi 80% DM itu umumnya adalah tipe 2. Kenapa? Karena ini adalah yang gaya hidup. Nah, jadi didasarkan dari gaya hidup yang tidak baik. Misalkan sering konsumsi gula yang terlalu berlebihan. Jadi lama-lama gulanya numpuk di dalam darah. Nah, ini yang biasanya menyebabkan penyakit gula tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Nah, disebabkan karena ada hormon insulin atau kadar insulinnya yang meningkat. Ada juga ada kadar ini khasnya itu ditandai dengan resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Jadi insulinnya itu ada, tapi dia nggak bisa kerja. Jadi kayak misalkan mungkin kalian ya ada di kelas, tapi kemana gitu pikirannya ya. Jadi ada, kaliannya ada di sini, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu juga sama, insulinnya ada, tapi nggak bisa memecah gula di dalam darah sehingga gulanya itu menumpuk ya. Jadi menyebabkan tipe 2. Nah terus yang ketiga itu ada tipe gestasional. Tipe gestasional itu adalah gula atau kadar gulanya tuh tinggi ketika dia sedang hamil. Nah pernah dengar ibu-ibu hamil yang gulanya tinggi nih pas lagi hamil? Nah itu disebut dengan tipe gestasional. Untuk selanjutnya itu ada kriteria diagnosis DM. Jadi seseorang itu bisa dikategorikan DM menurut Ada dan Tekeni kalau misalkan hasil laboratoriumnya kayak gini. Apa aja? Gula darah ya, atau glukosa darah. Dan glukosa darah itu ada glukosa darah sewaktu, ada glukosa darah puasa, sama ada glukosa darah 2 jam sebelum. Nah, dari 3 kadar glukosa darah itu, kalau misalkan nilainya di atas nilai rujukan, berarti dia bisa dikategorikan dengan DE. Terus ada satu lagi parameter yaitu HbA1c. Nah, kadar HbA1c ini adalah kadar yang memantau gula selama 1 sampai 3 bulan sesuai dengan masa hidupnya. Kadar gulanya tinggi itu kalau terus menerus dia kan akan mengakibatkan komplikasi ya. Nah komplikasi itu diukurnya pakai apa? Nah jadi pemeriksaan untuk komplikasi itu pemeriksaan lanjutan. Nah ini untuk menentukan komplikasi dengan beberapa parameter ini, dari mulai fungsi ginjal, urinalisis, lipid, pemeriksaan fungsi hati, elektrolit atau C-peptid. Jadi untuk dilihat dulu nih kira-kira gejalanya ke arah mana komplikasinya. Nah, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mamai tahun 2023 menyebutkan bahwa kok ada korelasi kadar glukosa puasa dengan trigliserida pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi di sini disebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kadar glukosa darah puasa dengan kadar trigliserida. Jadi di hasil penelitiannya Bu Mama ini dia menyebutkan ada korelasi positif sedang antara kedua variabel tersebut, sehingga disimpulkan semakin tinggi kadar glukosa darah puasanya, kemungkinan besar akan semakin tinggi juga kadar trigliseridanya. Nah, hal ini berarti memungkinkan seseorang untuk terkena komplikasi ke arah mikrovaskuler, ya. Kan kadar TG itu dia arahnya nanti ke dislipidemia ya, atau ke gangguan apa? Ya, gangguan lipid ya. Nanti ujungnya bisa jadi ke komplikasi arah
jantung gitu. Jadi ada korelasinya menurut penelitiannya Bu Mamai tahun 2023. Untuk mencegah komplikasi, bagusnya itu kita harus bisa mengontrol kadar gula darah kita sendiri ya. Dengan cara apa? Jadi ada istilah penata laksanaan DM. Penata laksanaan DM ini adalah buat orang-orang yang udah DM mampu mengendalikan kadar glukosa darahnya untuk mencegah komplikasi yang tadi. Nah, dengan cara apa? Bisa dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, meliputi non-farmakologis dan farmakologis. Yang non-farmakologisnya itu bersifat edukasi dan self-management. Terus bersifat, yang kedua ada terapi nutrisi medis atau diet ya. Sama yang ketiga ada aktivitas fisik atau olahraga. Jadi bisa dengan mengedukasi bahwa kita harus menjaga kadar gula kita selalu di batas normal. Kemudian juga pola makan yang baik ya dengan cara diet, karbohidrat. Kemudian juga kita harus rajin aktivitas fisik supaya apa? Kan karbohidrat itu menghasilkan apa? Menghasilkan energi ya. Kalau misalkan kita yang nggak gerak, berarti karbohidratnya bakalan ditumpuk ya. Jadi energinya tidak keluar. Selain yang tadi, penata laksanaan DM non farmakologis juga terbukti secara penelitian mampu menurunkan kadar glukosa, kemudian mampu menurunkan kadar lipid berdasarkan penelitiannya Nurisani tahun 2023 yang menyebutkan bahwa bisa dengan kombinasi magnesium dan daun insulin yang menurunkan kadar gula, lipid, dan MDA. MDA itu adalah untuk stres oksidatif ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kadar glukosa tinggi itu juga bisa menyebabkan adanya stres oksidatif yang bisa diidentifikasi dengan pemeriksaan MDA. Nah, penelitian ini menyebutkan suplementasi dan terapi alami ya, terapi dengan menggunakan herbal alami seperti daun insulin itu bisa juga mencegah kadar gulanya semakin tinggi. Jadi untuk penata laksanaan non farmakologis bisa juga dengan suplementasi magnesium dan daun insulin ya, yang bisa menurunkan kadar glukosa. Hasil penelitian ini kalian bisa akses di Google Scholar ya. Di Google Scholar bisa berdasarkan judulnya atau bisa berdasarkan penulisnya. Tadi kayak Bu Mamai ya, bisa kalian searching di Bu Mamai penelitiannya tadi judulnya apa. Atau bisa juga kalian searching buat misalkan pengen tahu nih, saya punya saudara yang penderita DM gitu ya. Terus berdasarkan penelitiannya Bu Astari tadi gitu kan, bisa menurunkan. Mau coba gimana sih suplementasi dan lain-lainnya gitu. Kalian bisa baca detailnya nanti cari aja di Google Scholar atas nama Astari, atau misalkan kalian bisa cari dengan judulnya ini. Nanti saya udah sematkan linknya di slide-nya, atau kalian bisa cari di Google Scholar-nya Bu Mamai atau Bu Astari ya, boleh. Tadi kan kita udah jelasin materi-materinya ya. Mungkin buat relaksasi kita tonton dulu video tentang gula ya, tentang karbohidrat supaya kalian bisa lebih paham mungkin dari segi video. Jadi terlalu banyak konsumsi karbohidrat ya, terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Nah, jadi kita harus mengubah pola hidupnya ya dengan cara tadi makan, terus olahraga gitu, jangan mager aja. Oke, setelah tadi relaksasi udah dapet materi nih, terus ada relaksasi dari video. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak terkait materinya? Silakan, ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Ya, boleh Iwan. Jadi kan tadi dari beberapa gangguan karbohidrat yang dijelaskan, yang dimana kan beberapa itu ada yang disebabkan oleh kelainan genetik. Nah, apakah bisa gitu kelainan genetik itu diputus mata rantainya? Tadi kan ada yang berdasarkan kelainan genetik ya. Kalau secara genetik itu kan dia diturunkan. Kalau untuk diputus mata rantainya mungkin tidak bisa. Bukan istilahnya bukan diputus mata rantainya tuh ya. Mungkin diputus keturunannya nggak bisa. Tapi mungkin bisa dihindari dengan
kita minimalisir faktor resiko yang mungkin bisa terjadi. Kalau diputus mungkin nggak bisa, karena kalau namanya keturunan itu bakal ada kemungkinan diturunin. Tapi untuk meminimalisir itu bisa, ya gitu. Kalau untuk yang genetik. Oke. Udah paham ya materi terkait gangguan penyakit karbohidratnya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya saya ada beberapa soal nih buat ngetes kalian dulu ya. Oke, soal yang pertama saya sebutin ya. Boleh nanti yang bisa jawab kalian boleh cunghen dulu, nanti saya pilih, oke? Nomor 1, penyakit metabolik yang ditandai dengan gangguan metabolisme glukosa akibat kekurangan insulin atau resistensi insulin adalah, boleh cunghen? Oke, siapa ya? Nadia. Diabetes mellitus, Bu. Jawabannya apa berarti? Yang B. Yang B ya, diabetes mellitus, betul. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2, salah satu penyebab utama hiperglikemia pada penderita diabetes mellitus tipe 2 adalah, boleh cunghen? Saskia, boleh. Yang C, Bu. Yang C, apa yang C boleh disebutin? Resistensi insulin di jaringan. Ya betul, resistensi insulin ya. Coba ada yang bisa jelasin lagi nggak resistensi insulin itu apa? Oke, silakan. Resistensi insulin itu di mana insulin itu ada di dalam tubuh tetapi tidak bisa bekerja atau tidak bekerja dengan baik, di mana gula di dalam tubuh itu menumpuk. Iya betul. Jadi hiperglikemia menyebabkan dia diabetes. Oke, good. Di akhir kita ada tugas ya buat evaluasi. Nanti kalian bikin kelompok. Jadi sistemnya presentasi kelompok. Itu tugasnya tentang identifikasi dan analisis gangguan metabolisme karbohidrat melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi dari beberapa penyakit yang tadi kalian bikin satu kelompok satu penyakit yang isinya itu kasus nyata atau kasus fiktif, boleh kalian karang. Nah nanti isinya terkait dengan kasusnya apa, bagaimana metabolisme yang menyebabkan kasus dari penyakit tersebut, kemudian parameter pemeriksaan laboratoriumnya apa yang berhubungan, kemudian juga nanti bagaimana cara penanganan dari penyakit tersebut gitu. Di tugasnya dikumpulin minggu depan, bentuknya presentasi boleh berbentuk paper ilmiah atau boleh berbentuk PowerPoint. Nanti panjangnya bisa 5-7 halaman kalau paper atau maksimal 10 slide untuk presentasi ya. Dan jangan lupa dituliskan referensi yang kalian ambil dari mana aja. Oke? Tadi kita udah sesi tanya jawab, diskusi ya. Tadi juga saya udah ngasih tugas buat kalian. Nah, berarti selesai perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya benar-benar akhiri perkuliahan hari ini, saya persilakan lagi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.